Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi petani kelapa sawit beralih ke perkebunan komoditi lain. Studi kasus Desa Tete Uri, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang akan dibahas pada proposal penelitian ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Pohon kelapa sawit terdiri dari dua spesies, yaitu Elais guinensis dan Elais oleifera, yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon kelapa sawit Elais guinensis berasal dari Afrika Barat di antara Angola dan Gambia. Pohon kelapa sawit Elais oleifera berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun. Lahan sawit memiliki arti yang sangat penting dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan. Namun, seiring perkembangan zaman, pertambahan penduduk dan tuntutan ekonomi, eksistensi lahan pangan mulai terusik. Salah satu permasalahan yang cukup serius saat ini berkaitan dengan lahan pangan adalah makin maraknya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lainnya. Ada beberapa faktor yang mendorong para petani lebih tertarik menanam komoditi lain ketimbang kelapa sawit. Yang pertama yaitu tahun demi tahun harga kelapa sawit makin menurun, sedangkan harga kebutuhan pokok makin naik. Begitupun dengan harga alat pertanian juga mengalami peningkatan. Kedua, kurangnya pabrik kelapa sawit yang berada di Luwu Utara yang menyebabkan antrian yang panjang sehingga buah yang dibawa oleh petani mengalami kerusakan karena bermalam terlalu lama, sehingga petani mengalami kerugian yang cukup banyak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses peralihan usaha tani petani dari kelapa sawit ke komoditi lain. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi beralihnya petani kelapa sawit ke perkebunan komoditi lain. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis peralihan usaha tani petani kelapa sawit ke komoditi lain di Desa Tete Uri. Yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi beralihnya petani kelapa sawit ke perkebunan lain di Desa Tete Uri. Bab 2 tinjauan pustaka. Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian, dalam arti luas meliputi usaha tani pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil laut. Sejalan dengan majunya pertanian, para petani harus lebih banyak lagi mengembangkan kecakapannya dalam jual beli. Mereka harus menentukan apakah harus membeli benih unggul, pupuk, pestisida, atau alat baru. Mereka harus menentukan berapa banyak dari hasil setiap tanaman yang perlu disediakan untuk dimakan di rumah dan berapa banyak yang mereka akan jual. Mereka harus menentukan kapan harus menjual produknya dan kepada siapa mereka akan menjualnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis petani. Petani ada 3 jenis. Yang pertama yaitu petani pemilik. Petani pemilik ialah golongan petani yang memiliki tanah dan mereka pula lah yang mengusahakan dan menggarapnya. Yang kedua yaitu petani penyewa. Petani penyewa ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa karena tidak memiliki tanah sendiri. Yang ketiga yaitu petani penggarap. Petani penggarap ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.
Dalam sistem bagi hasil, resiko usaha tani ditanggung oleh petani pemilik dan penggarap. Selanjutnya yaitu pengertian usaha tani. Usaha tani atau yang biasa disebut farm adalah organisasi dari alam atau lahan, tenaga kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Organisasi tersebut ketata-laksanaannya berdiri sendiri dan disengaja diusahakan oleh seseorang atau sekumpulan orang sebagai pengolahnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelapa sawit. Divisi Embryophyta Siponagama, kelas Angiospermae, ordo Monocotyledonae, famili Araceae, subfamili Cocoidae, genus Elaeis, spesies Eguenenis, jak Eleophera. Selanjutnya yaitu pengertian alih fungsi lahan. Menurut Lestari 2009 mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan potensi lahan itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Menurut Lestari 2009, proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, yaitu faktor eksternal, internal, dan faktor kebijakan. Adapun kerangka pikir penelitian yaitu pemilihan cabang usaha tani yang akan diusahakan banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti penerimaan usaha tani, total biaya usaha tani, dan pendapatan usaha tani. Di samping itu dipengaruhi pula oleh faktor sosial seperti pengetahuan, pengalaman berusaha tani, dan luas lahan. Akan tetapi, petani mengambil keputusan untuk beralih ke usaha tani kakao dan jagung yang diharapkan memberikan keuntungan untuk meningkatkan taraf hidup. Selanjutnya yaitu hipotesis. Proses peralihan usaha tani petani dari kelapa sawit ke komoditi lain karena kurangnya pendapatan yang diperoleh oleh petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi beralihnya petani kelapa sawit ke perkebunan komoditi lain yaitu dipengaruhi oleh aspek lingkungan dan aspek ekonomis. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Teteuri, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling atau secara sengaja, dengan pertimbangan karena pada umumnya petani di lokasi tersebut yang dahulu berusaha tani kelapa sawit, kemudian beralih ke usaha tani komoditi lain, sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian atas fenomena tersebut. Adapun waktu penelitian yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, yaitu bulan Oktober hingga November 2022. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah petani yang beralih fungsi lahan dari usaha tani kelapa sawit ke usaha tani komoditi lain. Sampel yang akan dipilih adalah petani yang dahulu berusaha tani kelapa sawit, kemudian beralih ke usaha tani komoditi lain yang ditentukan secara acak sederhana atau simple random sampling. Jumlah populasi petani yang beralih usaha tani kelapa sawit ke usaha tani lain di Desa Teteuri sebanyak 200 petani. Jumlah petani responden yang dipilih sebanyak 20% dari total populasi, yaitu sekitar 40 orang. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan petani responden menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
Data sekunder ialah data yang diperoleh dari kantor desa TTURI, kantor dinas pertanian, dan kantor Badan Pusat Statistika di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Wawancara mendalam yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informan yang diperlukan untuk menggunakan panduan wawancara yang memang sudah disediakan oleh peneliti sebelumnya. Pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang didasarkan pada data yang tersedia di kantor desa, yaitu demografi, sarana, prasarana, dan dokumen-dokumen lain yang terkait. Selanjutnya yaitu analisis data. Pada rumusan masalah pertama, analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan tabel untuk menghitung penerimaan usaha tani, distribusi frekuensi total biaya usaha tani, dan pendapatan usaha tani. Data yang diperoleh di lapangan nantinya akan dikumpul dengan metode tabulasi, kemudian akan disajikan dengan menggunakan tabel frekuensi dengan menggunakan skala Likert. Untuk mendeskripsikan interaksi sesama manusia dan kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha tani yang mempengaruhi petani beralih fungsi lahan, digunakan rumus interval. Selanjutnya, untuk mengetahui rumusan masalah kedua digunakan analisa regresi berganda, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi petani kelapa sawit beralih ke komoditi lain. Cukup sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.